Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Sebenarnya, siapakah yang diikuti oleh kaum sebelah, yang menjadi panutan, yang menjadi contoh untuk terus bertahan, terus melakukan, membela amalan bid'ah tahlilan, sobat-sobat? Ya karena mereka sendiri sudah mengakui, ya, dalam hal ini, dalam hal tahlilan, mereka tidak mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi Syafi'iyah. Apa dalilnya tahlil boleh? Nabi Muhammad pernah tahlil enggak? Enggak, Pak. Nabi Muhammad enggak pernah tahlil, Pak. Apalagi 1 sampai ke 7. 40 hari haul, enggak ada Nabi Muhammad gitu. Kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah berbeda, Pak. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Kalau Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak harus sama pendapatnya itu. Dan bukankah mereka ya selalu menjadikan Imam Syafi'i ini sebagai mazhab yang mereka ikuti? Tapi kenapa dalam hal tahlilan mereka tidak ikut Imam Syafi'i, akan tetapi mengikuti Syafi'iyah? Siapakah Syafi'iyah? Syafi'iyah itu para ulama yang bermazhab kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, kan di sini ada keanehan, sobat-sobat. Ya, mereka Syafi'iyah itu mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Tetapi kembali pertanyaannya, kenapa dalam hal tahlilan mereka tidak ikut Imam Syafi'i? Artinya, siapakah yang mereka ikuti, sobat-sobat? Syafi'iyah ini sebenarnya kan lebih tepat, ya, pengikut Imam Syafi'i yang menentang, ya, yang menyelisih Imam Syafi'i dalam masalah tahlilan. Bahkan dalam masalah kirim bacaan, kirim pahala. Karena selain Imam Syafi'i, ya, tidak melakukan tahlilan, Imam Syafi'i juga berpendapat kirim bacaan tidak sampai, sobat-sobat. Ya. Nah, dari sejarahnya tahlilan, ya, kita sudah tahu bahwa ini berawal ketika Sunan Kalijaga dalam musyawarah para wali mengemukakan kondisi masyarakat di mana dia berdakwah. Nah, di sana masih lekat
keyakinan Hindu yang memperingati kematian, ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Dalam musyawarah tersebut, Sunan Kalijaga, ya, ingin itu tetap berlangsung. Akan tetapi, ya, isinya diganti dengan bacaan-bacaan yang kita kenal sekarang dengan nama tahlilan, sobat-sobat. Tetapi hal seperti ini, sobat-sobat, tidak untuk selamanya. Ini hanya untuk sementara, untuk agar masyarakat di mana Sunan Kalijaga berdakwah mau masuk Islam. Karena katanya kalau langsung dilarang, kegiatan-kegiatan lama mereka akan menolak. Nah, jadi apa yang dilakukan Sunan Kalijaga itu bukan untuk berkelanjutan, akan tetapi hanya sementara saja. Dan di Muktamar NU yang pertama, ya, itu, ya, tahlilan ini adalah bid'ah yang hina. Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe. Bahkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari dan seterusnya itu bid'ah. Tapi ya namanya hukum seperti itu. Begitu. Kemudian melonggar, melihat pergaulan masyarakat, kemudian melonggar. Rujukannya tetap I'anatul Talibin. Bayangkan, kitab I'anatul Talibin pada awalnya digunakan untuk merujuk tidak boleh hadiah pahala, tidak boleh selamatan itu. Tapi kemudian pada akhirnya juga I'anatul Talibin membolehkan, tapi dalam format doa. Begitu juga di kitab I'anatul Talibin. Tahlilan adalah bid'ah mungkarot, bid'ah makruhah. Dan ini diakui oleh ulama mereka, yaitu Kiai Haji Idrus Ramli. Jadi sobat-sobat, beberapa, ya, data dan fakta yang saya sampaikan ini menunjukkan tidak ada satupun yang bisa melegalkan tahlilan menjadi sunnah, atau paling tidak menjadi mubah, tidak bid'ah. Ternyata dari data dan fakta tadi, tidak satupun bisa memposisikan tahlilan menjadi sunnah atau mubah, tidak bid'ah, sobat-sobat. Ya, meskipun, ya, Sani Uye dalam salah satu konten videonya, ya, memberikan sanggahan mengenai Muktamar NU yang pertama, ya, dengan membacakan kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini nanti sobat-sobat saya akan membuat konten tersendiri yang isinya merespon apa yang disampaikan oleh Sani Uye, sobat-sobat. Nah, itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.